Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Berjumpa kembali di video pembelajaran IPS kelas 7 semester ganjil bersama saya, Ibu Hasmi. Materi kita kali ini adalah letak dan luas Indonesia. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, anak-anak diharapkan dapat 1. Menunjukkan unsur-unsur atau komponen peta. 2. Menyebutkan letak Indonesia secara astronomis dan geografis Indonesia. 3. Menjelaskan implikasi letak Indonesia terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya. 4. Menjelaskan implikasi letak Indonesia secara geologis. Letak dan luas Indonesia. Pemahaman lokasi melalui peta. Lokasi suatu tempat dapat dilihat pada sebuah peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Pada peta terdapat sejumlah informasi yang menyertainya. Nah, kalian harus mampu membaca peta agar dapat memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan. Komponen-komponen peta terdiri dari 1. Judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh, judul sebuah peta, Peta Wilayah Kedaulatan dan Yurisdiksi Nasional Republik Indonesia. Nah, berarti peta ini berisi kedaulatan dan yurisdiksi nasional Republik Indonesia. Kemudian yang kedua adalah skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Misalnya, skala sebuah peta adalah 1:1 juta. Berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 1 juta cm atau 1 kilometer di lapangan. Skala peta ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu skala angka dan skala garis atau grafis. Kemudian yang ketiga adalah orientasi utara. Biasanya sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Biasanya bentuknya berbeda-beda. Dalam peta ini, orientasi utara dibentuk seperti bintang 8. Ya, kemudian menunjuk ke arah utara sehingga dikatakan orientasi utara. Kemudian yang keempat adalah simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan menjadi simbol titik, simbol garis, dan simbol area pada peta. Nah, contohnya simbol titik misalnya ibu kota, negara, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, gunung, pelabuhan, bandar udara. Kemudian simbol garis, ada yang garis tebal, ada yang garis putus-putus, dan lain sebagainya. Kemudian simbol area yang menunjukkan biasanya danau, rawa, sawah, dan formasi batuan kapur. Kemudian yang kelima adalah inset. Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Pada gambar dapat Anda lihat, ini disebut dengan inset peta. Kemudian yang keenam, garis koordinat. Garis koordinat adalah garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Jadi, ini garis lintang dan ini merupakan garis bujur. Kemudian yang ketujuh adalah legenda.
Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada contoh di gambar ini, legenda ini berisi informasi-informasi baik itu tentang ibu kota provinsi, kota, jalan raya, danau, sungai, pelabuhan, dan lain-lain. Kemudian 8, sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Nah, pada gambar dapat kalian lihat sumber petanya berisi informasi-informasi berupa orang atau lembaga yang membuat peta. Sekarang, letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Karena letaknya tersebut, Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Wilayah tropis dibatasi oleh lintang 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Sekarang letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia, dan dua samudra yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Dapat Anda lihat pada peta di sini posisi Indonesia berada pada posisi silang. Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga, baik berupa batas darat maupun batas laut. Indonesia berbatasan di darat dengan negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste, sedangkan batas lautnya dengan negara India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Pulau Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Dan dapat Anda lihat pada peta batas-batas itu ya. Lalu apa keuntungan dari letak geografis Indonesia? Letak geografis Indonesia sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara dari Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah, dan India, juga menjadi jalur lalu lintas pelayaran. Selain keuntungan, letak geografis Indonesia juga memberi dampak yang merugikan. Budaya dari negara lain yang tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia kemudian masuk dan mempengaruhi kehidupan budaya bangsa Indonesia. Misalnya, pergaulan bebas, kesantunan, juga rentan terhadap masuknya barang-barang terlarang yang diselundupkan seperti senjata api, narkoba, dan lain-lain. Keuntungan posisi Indonesia juga dapat dilihat secara geologis. Indonesia berada pada jalur pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Posisi tersebut membuat Indonesia memiliki banyak gunung api. Keuntungan dari letak geologis seperti ini adalah beragamnya potensi sumber energi dan mineral. Selain letaknya yang strategis, Indonesia juga memiliki luas wilayah yang tergolong besar. Badan Informasi Geospasial atau BIG menyebutkan wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan perairan seluas 3.257.400
km persegi. Jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, maka luas wilayah Indonesia, daratan dan laut, kurang lebih sama dengan Eropa atau hampir sama dengan Amerika Serikat atau Australia. Daratannya terdiri atas 13.466 pulau yang menjadikannya sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Banyaknya pulau membuat garis pantainya juga sangat besar, yaitu mencapai 99.030 km. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan tentang letak dan luas Indonesia. Semoga bermanfaat dan dapat memudahkan kalian untuk memahaminya. Terima kasih karena sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.